waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Apakah nama yang bersangkutan yang disampaikan, yang disediakan oleh Kasatpol PP itu, apakah memang ada orangnya atau tidak? Itu saja yang kita lakukan. Sebenarnya kalau untuk dari data penerima TPP itu sebenarnya jumlahnya tetap, hanya alokasi bulannya itu yang bertambah. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Komisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau lakukan verifikasi lapangan terhadap nama-nama calon petugas PAM TPS. Bulog Bau-Bau mencatat terjadi kenaikan penerima beras cadangan pemerintah di Kepulauan Buton sejumlah 2% di masing-masing wilayah. Inilah Warta Kepton selengkapnya pagi ini Rabu 3 Februari 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Komisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau lakukan verifikasi lapangan terhadap nama-nama calon petugas PAM TPS. Selengkapnya dilaporkan rekan Hairul Mulku. Apakah nama yang bersangkutan yang disampaikan, yang disediakan oleh Kasatpol PP itu, apakah memang ada orangnya atau tidak? Itu saja yang Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau intens berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja terkait kesiapan petugas pengamanan tempat pemungutan suara atau PAM TPS. Kepala Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM KPU Kota Bau-Bau Samsudin mengatakan Pemkot Bau-Bau melalui Satuan Polisi Pamung Praja telah memilih dan memberikan pelatihan kepada para petugas PAM TPS tersebut. SK nama-nama petugas PAM TPS itu juga sudah diserahkan kepada pihak KPU Bau-Bau. Dari daftar nama tersebut, saat ini KPU tinggal melakukan konfirmasi dan memastikan bahwa nama yang bersangkutan memang ada dan siap untuk bertugas. Kemudian kami verifikasi, pastikan konfirmasi di masing-masing PPS, apakah nama yang bersangkutan yang disampaikan, yang disediakan oleh Kasatpol PP itu, apakah memang ada orangnya atau tidak. Itu saja yang kita lakukan. Kemudian kita memberikan ada surat pernyataan yang harus mereka tanda tangan di situ. Baik itu mereka soal integritas, kemudian sikap independensinya mereka. Proses verifikasi petugas PAM TPS tersebut lanjut Samsudin sementara berjalan di sejumlah kecamatan dan diupayakan segera tuntas sehingga KPU Bau-Bau akan mengeluarkan surat keputusan sebagai dasar pemberian honor dengan masa kerja terhitung selama 1 bulan. Seragam petugas PAM TPS ini juga sudah disiapkan oleh Pemkot Bau-Bau melalui Satpol PP. Hari ini juga kita sudah tindak lanjuti, sudah 7 kecamatan yang sudah melakukan verifikasi di lapangan, konfirmasi orang-orang yang bersangkutan. Sisa Murhum, tapi alhamdulillah ini sebentar akan tuntas semuanya. Karena kita juga dikasih waktu oleh provinsi untuk kita laporkan ini di tingkatannya. Samsudin menyebutkan setiap tempat pemungutan suara atau TPS akan ditugaskan 2 orang PAM TPS, sehingga kebutuhan PAM TPS Kota Bau-Bau berjumlah 898 orang. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita lainnya. Bulog Bau-Bau mencatat terjadi kenaikan penerima beras cadangan pemerintah di Kepulauan Buton sejumlah 2% di masing-masing wilayah. Penerima terbanyak ada di Kabupaten Wakatobi sejumlah 12.893 KPM. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani. Penerima beras cadangan pemerintah di wilayah Kepulauan Buton yang masuk wilayah kerja Badan Urusan Logistik Bulog Subditri Bau-Bau mengalami kenaikan sekitar 2% di masing-masing wilayah di tahun 2024. Alokasi beras bantuan pemerintah yang disalurkan Bulog Bau-Bau juga bertambah, di mana tahun 2023 lalu hanya 3 bulan, sedangkan tahun 2024 selama 6 bulan. Kepala Bulog Bau-Bau melalui manajer supply chain Syahrul Budi menyebutkan masing-masing daerah cakupan Bulog mulai dari Kota Bau-Bau, Buton,
Buton Selatan, Buton Tengah, dan Kabupaten Wakatobi mengalami penambahan penerima bantuan rata-rata 200 hingga 300 penerima. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan jatah beras sama dengan tahun lalu sebanyak 10 kg per bulan selama 6 bulan. Sebenarnya kalau untuk dari data penerima PBB itu sebenarnya jumlahnya tetap, hanya alokasi bulannya itu yang bertambah. Ya, jadi kalau dibilang banyaknya hanya bertambah di alokasi bulannya saja. Tetapi kalau untuk data penerimanya dibandingkan tahun kemarin tahap 2023 hanya bertambah 2% penerima, kurang lebih masing-masing kabupaten kota itu bertambah 200 sampai 300 KPM. Lanjut Syahrul, total penerima bantuan beras di 5 kabupaten kota di wilayah kerjanya sebanyak 50.028 KPM. Penerima bantuan beras paling banyak di Kabupaten Wakatobi sebanyak 12.893 KPM. Disusul Kota Bau-Bau 12.493 keluarga, Kabupaten Buton 10.315 kepala keluarga, Buton Selatan 7.146 KPM, dan Buton Selatan 6.911 keluarga. Sementara alokasi bantuan beras yang harus disiapkan Bulog setiap bulannya sebanyak 582 ton atau setara 500.820 kg. Penyaluran beras berlangsung setiap awal bulan, namun alokasi Februari pembagian berasnya pasca pemilihan umum 2024. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemerintah Kota Bau-Bau menegur 2 orang warga yang mencoba melakukan alih fungsi lahan pertanian untuk peruntukan lainnya. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Kemarin sudah ada 2 yang tegur itu karena mencoba mengisi lahan-lahan sawahnya dengan timbunan, ternyata mau bikin kanan kios-kios, itu terlarang. Pemerintah Kota Bau-Bau menegur 2 orang warga yang mencoba melakukan alih fungsi lahan pertanian untuk peruntukan lain di Kelurahan Karing-Karing, Kecamatan Bungi. Hal itu berdasarkan Peraturan Daerah Perda Kota Bau-Bau tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B yang telah ditetapkan DPRD Kota Bau-Bau pada pekan ketiga Januari 2024. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau, Muhammad Rais, mengatakan warga tersebut berencana mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi sebuah kios dan itu dilarang. Kemarin sudah ada 2 yang tegur itu karena mencoba mengisi lahan-lahan sawahnya dengan timbunan, ternyata mau bikin kanan kios-kios, itu terlarang. Nah, sudah ditegur, jadi diteruskan. Sebelumnya, kata Rais, pihaknya telah menyampaikan kepada camat dan lurah untuk mengawasi wilayahnya. Jika ada tindakan uji coba alih fungsi lahan pertanian, maka secepatnya ditegur agar dihentikan. Rais menjelaskan, dengan ditetapkannya Perda LP2B, maka lahan pertanian sudah tidak bisa dialih fungsi, kecuali misalnya ada kepentingan pembangunan fasilitas umum atau kebijakan pemerintah tentang suatu hal yang sangat prinsip. Dikatakan, lahan LP2B Kota Bau-Bau berada di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Bungi seluas 1.090 hektar lebih, Kecamatan Lea-Lea seluas 137 hektar lebih, dan Kecamatan Surawolio seluas 67 hektar lebih. Rais mengatakan, dengan adanya Perda LP2B ini, maka Pemkot Bau-Bau juga akan menjamin kebutuhan petani agar lahannya tidak dialih fungsi. Contoh misalnya pemerintah harus menyiapkan benih yang bermutu, kemudian menyiapkan pupuk, kemudian menyiapkan sarana-sarana prasarana lain, misalnya jalan usaha tani, jaringan irigasi. Nah, itulah peran pemerintah. Karena pemerintah sudah melarang mereka alih fungsi, tapi sisi lain pemerintah wajib melindungi petani yang ada di LP2B ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Bunda PAUD Kota Bau-Bau, Reviani Dwiatmo Rasman, mendorong para orang tua dan pendidik agar terus membiasakan anak-anak untuk sering membaca. Dengan sering membaca akan menjadikan generasi yang rajin membaca, mengetahui banyak hal, serta bisa menjadi hebat di masa depan. Bunda PAUD Kota Bau-Bau pun memberikan apresiasi untuk gerakan literasi Bau-Bau yang sudah memulai langkah kecil dengan menggelar aksi literasi atau tula-tula di SD Regina Pacis, Kota Bau-Bau pada Jumat 2 Februari 2024. Sementara itu, Kabid PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Umi Kalsum SPD, mengungkapkan gerakan literasi Bau-Bau atau aksi tula-tula menyasar literasi dasar anak-anak PAUD. Ini secara
kontinu akan terus dilakukan setiap pekan di akhir pekan dengan cara menjemput bola mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Kota Bau-Bau. Untuk pekan ke depan, kita akan menyisir pinggiran Kota Bau-Bau. Harapannya anak-anak yang berada di pinggiran Kota Bau-Bau itu dapat hak dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan literasi dasarnya. Bagaimana cara mereka mendekat, mendengar, merekam, kemudian menuangkan imajinasinya ke dalam berbagai hal itu akan yang kita inginkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Komisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau lakukan verifikasi lapangan terhadap nama-nama calon petugas PAM TPS. Bulog Bau-Bau mencatat terjadi kenaikan penerima beras cadangan pemerintah di Kepulauan Buton sejumlah 2% di masing-masing wilayah. Kami harap Anda tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program kami selanjutnya. Saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.